Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Om Santi, Santi, Santi Om Ulun Basuki Langgeng. Om Wilahing Mas Tonomo Sidam Sekaring Pono Langgeng. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Pagi menjadi sebuah jawaban bagi kita untuk memulai hidup kita dengan kesempurnaan, tidak dengan sesuatu yang merepotkan. Hari ini kita akan bahas Aksoroko Kersaning Memayu Hayuning Bawono. Apa yang sebenarnya termakna di dalamnya? Walaupun pagi ini belum ada yang bangun di kampung ini, hujan mulai gerimis mulai jam 3 tadi, mulai rintik-rintik di Kenjeran, masih belum terpapai sehat, belum ada kopi, hanya rokok, dan coba menunggu warung kopi yang Aksoroko Kersaning Memayu Hayuning Bawono. Saya ingin menceritakan tentang ko krisis, ko kekuatan, ko kesalahan, ko menjadi kealpaan. Ketika Kersaning Memayu Hayuning Bawono yang disampaikan oleh Romo Presiden Insinyur Joko Widodo bahwa memanggil semua pimpinan ketua dewan, ketua DPR, ketua DPD, Kapolri, Panglima TNI, dan semuanya sudah dipanggil bahwa kita akan mengalami beberapa krisis, yaitu krisis energi. Yang kedua adalah krisis pangan. Yang ketiga, krisis keuangan, sumber permodalan. Yang keempat adalah krisis ekonomi. Maju dan tumbuh kembangnya, pesatnya ekonomi kita akan menjadi berkurang. Yang ketiga, yang keempat mungkin lupa sampai saya harus menghitung berapa banyak pengetahuan itu, yaitu krisis sumber daya manusia. Ketika sudah akan berdampak kepada krisis tersebut. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan ketika kita tidak tahu bagaimana itu muncul? Yang pertama adalah karena pandemi, karena kita habis-habisan menggunakan anggaran kita untuk menyelamatkan kader bangsa. Ini karena kita sudah katakan kemarin ketika sedang terjadi, saya mengatakan tentang sedot corona itu ya karena ini yang sudah kita baca habis-habisan, dan tidak banyak orang mau berani membantu negara. Bukan salah siapa, tapi karena kita tidak mau membantu negara, karena rakyat tidak mau membantu dan melolong pemerintah. Ketika ada sesuatu ini harusnya rakyat diberikan kesempatan untuk membantu pemerintah. Ketika punya kemampuan dan sumber daya pengetahuan yang tinggi, maka dia harus membantu pemerintah, bukan menonton. Saya katakan bahwa saya ingin membantu. Pas yang kedua karena persoalan perang. Yang ketiga karena persoalan korupsi yang membuat kita krisis terhadap nanti keuangan dan sumber permodalan. Yang keempat adalah bunga besar, itu ada terjadi di beberapa negara di Eropa dan mungkin di Asia sebelah barat. Yang keempat adalah problematik tentang situasi keberpihakan terhadap aspek-aspek konflik antar negara, yang bisa antar negara atau yang dulu ada kesejaran dengan negaranya, maka ada campur tangan adu domba. Ini menjaga kedaulatan kebangsaan penting. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Indonesia dalam pengertian aksara Jawa hari ini? Kersaning Memayu Hayuning Bawono, berarti ada Bawono, ada bumi Nusantara yang punya kekuatan, punya keselarasan, punya kemampuan, punya kebudayaan di dalam memberikan kasih suci, di dalam memberikan hidup kepada manusia ciptaan Allah Gusti Kang Akarya Jagat. Nah, bagaimana kita itu tahu bahwa hidup ini tidak selalu harus selaras dengan cari kerja? Ada banyak orang itu hanya cari kerja, makan, minum, tidur, mana, beranak, makan, minum, kerja, beranak. Ini adakah sesuatu yang harus kita kontribusikan kepada negara? Adakah sesuatu yang harus kita berikan kepada pemerintah?
Maka pengabdian itu tidak selalu harus menjadi DPR, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi ASN, menjadi polisi, menjadi tentara. Rakyat sebagai investor. Jadi rakyat sebagai investor, pemilik sah negeri ini juga harus punya tanggung jawab untuk menjaga Nusantara. Maka yang terjadi tidak lagi gerakan semua sistem yang dilakukan oleh pemerintah itu dikonsep hanya sekedar memutuskan tanggung jawab. Contoh ini Surabaya ini. Untuk menanam bunga, menanam pohon di tengah-tengah jalan itu tidak selalu harus pemerintah, karena pemerintah punya anggaran yang tidak boleh diketahui oleh rakyat. Itu adalah kesalahan dari pemerintah, wali kota atau wakil wali kota atau DPR. Kesalahan. Bukan karena persoalan transparansi, bukan persoalan transparansi anggaran, tapi sebenarnya partisipasi itu harus juga dikerjakan. Ada sesuatu yang harus dibuat agar pemerintah bisa mengajarkan rakyat untuk tidak hanya sekedar menjadi orang yang bekerja untuk dirinya, tapi bekerja untuk anak cucu. Bekerja untuk anak cucu ini adalah sesuatu yang penting. Bekerja untuk keselamatan bangsa penting, bekerja untuk keselamatan negara penting. Ketika nanti terjadi sebuah resistensi, tidak hanya resistensi secara teologi, tidak hanya sekedar resistensi sebagai resistensi sebagai problem-problem keyakinan, tapi ketika menjadi resistensi sebagai sebuah gejala pemberontakan kenegaraan, pemerintah akan menjadi sendiri. Rakyat seakan-akan tidak menjadi punya kesempatan yang sama untuk memberikan bantuan atau supporting terhadap apa yang menjadi problematik dari negara. Maka pahami, kersaning memayu hayuning bawono, pemerintah tidak pernah dan tidak boleh membiarkan dirinya sendiri tidak paham terhadap partisipasi masyarakat di dalam menjaga Nusantara, di dalam menjaga Republik. Jika ada sekelompok organisasi yang mengatakan bahwa cukup kami yang terdepan, ini adalah sebuah kesalahan. Negara dibentuk untuk melindungi bangsa, mensejahterakan rakyat, dan menjaga perdamaian dunia. Mencerdaskan, memakmurkan, dan menjaga perdamaian itu adalah kolektivitas dari tugas tanggung jawab pemerintah dan rakyat. Jadi jangan dianggap ketika kita menyampaikan hal-hal ini dianggap hanya sekedar urusan dukun, demit, ngobong-ngobong tupo. Ini adalah makna yang dalam yang tidak dipahami oleh siapapun. Jadi Jawa mengajarkan sikap kita mengabdi kepada Nusantara. Jawa mengajarkan kita mengabdi kepada rakyat. Jawa mengajarkan mewariskan kepada anak cucu. Jawa mengajarkan menjaga lestarinya bumi Pratiwi. Jawa mengajarkan peningkatan sumber daya intelektual yang berbasis ilmu pengetahuan dasar, tidak hanya sekedar dari produk-produk pendidikan yang berbasis asing, tapi juga berbasis teologi, spiritual, pengetahuan yang berbasis kelokalan. Tapi itu adalah satu-satunya yang menjaga nilai Nusantara. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu. Rausaku mati Om Santi Santium Hong Wilahing Master Mosidam Sekaring Pahono Langgung. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.